Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman semuanya, kali ini kami dari Departemen Agama HMP Biologi Nanas Merah FMIPA UNESA 2024-2025 akan menghadirkan suatu acara yang eksklusif, perdana, dan tentunya sangat menarik. Sebelum memasuki acara podcast pada siang hari ini, diambil dari suatu pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Wanda Hamidah, biasa dipanggil Wanda, merupakan mahasiswa aktif Biologi FMIPA UNESA Angkatan 2023. Saya selaku staf Departemen Agama HMP Biologi Nanas Merah FMIPA UNESA 2024-2025. Nah, pada kesempatan siang hari ini tentunya saya tidak sendirian, melainkan ditemani oleh ibu dosen yang Masya Allah ilmu dan pengalamannya tidak bisa kita ragukan lagi, yaitu Ibu Nurul Hikmah selaku dosen pendidikan agama Islam di Universitas Negeri Surabaya. Oke, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu kabarnya siang hari ini? Apakah masih semangat menjalankan ibadah puasanya? Alhamdulillah sehat walafiat. Untuk puasa alhamdulillah lancar juga. Alhamdulillah masih semangat ya Bu, meskipun dengan kesibukan yang sangat Masya Allah ini. Teman-teman semuanya, saat bulan Ramadan hadir, tentunya kita sebagai seorang muslim menyambut dengan penuh semangat dan kegembiraan. Akan tetapi ada beberapa orang loh yang menganggap bahwa bulan Ramadan ini sebagai suatu beban. Entah itu beban menahan lapar, beban menahan minum, dan lain sebagainya. Bahkan ada dari beberapa orang yang memilih tidak melakukan puasa Ramadan karena merasa tidak puas untuk melakukan puasa dan juga merasa tubuhnya tidak bisa melakukan puasa Ramadan. Padahal dengan berpuasa ini tidak hanya ibadah loh yang dapat kita dapatkan, melainkan banyak manfaat kesehatan bagi tubuh kita jika dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Baik, langsung saja kita tanya-tanya ke narasumber kita terkait puasa dalam perspektif biologi dan juga seputar Ramadan. Baik, langsung saja. Kan seperti ini ya Bu, pada bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh berkah. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim menyambutnya dengan penuh kegembiraan. Nah, jadi bagaimana sih Bu tips-tipsnya untuk kita bisa mengoptimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini, walaupun kita sebagai civitas akademik yang mempunyai banyak sekali kesibukan? Baik, langsung ya. Terima kasih atas kesempatannya terkait dengan pertanyaan mengenai trik untuk dapat menjalankan puasa Ramadan secara efisien. Tentu yang pertama menjadi motivasi kita adalah motivasi yang positif, di mana ketika kita memiliki motivasi, tentu motivasi itulah yang akan menjadi penyemangat kita. Nah, kita bisa mengambil beberapa keistimewaan dari nama bulan Ramadan itu sendiri, sebagaimana keistimewaan sebagai syahrul Ramadan, yaitu syahrul siyam. Nah, Ramadan terangkai dari beberapa huruf dalam bahasa Arab. Antara lain yang pertama adalah huruf ro, di mana ro di sini berarti rahmatun. Nah, ini bisa menjadi motivasi kita bahwa bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh rahmat, penuh keberkahan. Allah mencintai hambanya melalui Ramadan. Allah kasih toleransi, Allah kasih dispensasi, Allah kasih bonus yang sangat banyak melalui Ramadan itu. Nah, di mana rahmat ini adalah sebagai wujud kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Berbagai macam bentuk kasih sayang melalui ibadah yang kita lakukan, Allah berikan limpahan pahala. Allah berikan pahala yang dilipat gandakan. Nah, banyak hal melalui ibadah yang bisa kita ambil sebagai motivasi melalui rahmat itu. Yang kedua, mim. Huruf mim, yaitu maghfirah, di mana bulan Ramadan ini sebagai bulan yang penuh ampunan. Kita mengharap berbagai macam rutinitas serta aktivitas ibadah kita ini bisa menjadi pengantar
bisa menjadi motivasi kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi melalui puasa. Ibadah yang kita lakukan harapannya adalah Allah akan menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Sebagaimana di dalam hadis Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang menjalankan puasa dengan penuh harap, dengan penuh keimanan, maka Allah akan memberikan ampunan kepada hambanya atas dosa-dosa yang telah dilakukan masa lalu maupun yang akan mendatang. Nah, ini bisa menjadi motivasi kita di bulan Ramadan, di mana Allah membuka pintu rahmat, pintu ampunan seluas-luasnya. Yang ketiga, dot adalah doman, ya, di mana dot ini memiliki arti sebagai jaminan. Tidak hanya Allah berikan ampunan, kasih sayang kepada hambanya, tetapi juga Allah memberikan jaminan tempat yang terbaik untuk hambanya, bila mana amal ibadah selama bulan Ramadan akan diterima oleh Allah, yaitu jaminannya adalah al-jannah, surga yang akan menjadi penjamin langsung dari Allah di situ. Kemudian yang keempat adalah alif. Alif ini artinya amina. Amina artinya adalah keamanan, di mana ada kesejahteraan, ada kedamaian, ada ketenangan hati yang kita rasakan ketika kita menjalankan bulan Ramadan semata-mata karena Allah, karena lillahi ta'ala, bukan karena apapun. Yang terakhir adalah nun, gitu ya. Nun adalah nikmah. Jadi Ramadan meskipun lika-likunya cukup banyak, kemudian kita bisa menjalankan dan melaksanakan semata-mata karena Allah, tentu semua proses yang akan kita lakukan, kita akan merasakan kenikmatan. Di mana kenikmatan terbesar ketika melaksanakan puasa adalah pada saat berbuka puasa. Ya, jadi itu merupakan nikmat yang Allah janjikan kepada kita sebagai hambanya, tidak hanya nikmat ibadah, tetapi juga termasuk nikmat spiritual, nikmat emosional, di mana seringkali kita orang yang dalam kategori sering pemarah di sini menjadi peramah, ya. Karena puasa, kebiasaan pemarah menjadi peramah, kebiasaan pemukul jadi perangkul. Nah, ini hikmahnya dan juga nikmat yang Allah berikan di bulan Ramadan itu. Jadi kita bisa memahami Ramadan dari rangkaian huruf yang terangkai di dalam lafadz Ramadana itu. Masya Allah sekali jawabannya Ibu Nurul. Semoga ilmu tadi dapat selalu kita manfaatkan dan selalu kita ingat di bulan Ramadan ini. Amin. Baik, selanjutnya dengan banyaknya kesibukan seperti tersebut ya Bung, tidak heran jika kita sering merasa lapar, sehingga menyebabkan kita rasa malas dan juga rasa lemas menghampiri kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih Bu cara untuk kita bisa menjaga energi dan juga stamina kita agar tetap kuat menahan lapar di bulan Ramadan ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Trik gitu ya untuk menjaga rasa lapar di tengah aktivitas selama menjalankan bulan Ramadan. Yang pertama tentu motivasi, ya, motivasi ibadah kita selama itu kuat. Nawaitu semata-mata untuk mengharapkan ridho Allah dan juga karena Allah. Seberat apapun dan sepanjang apapun aktivitas kita, sepadat apapun itu, tentu semua akan bisa kita lakukan dengan cara yang mudah. Karena apa? Motivasi kita, ya. Justru dengan beraktivitas puasa kita tidak terasa berat. Nah, itu karena apa? Motivasi yang pertama. Kemudian trik yang kedua, perlu memilah, ya, makanan sebagai asupan yang kita konsumsi ketika berbuka maupun pada saat sahur, karena itu yang akan menjadi bekal aktivitas, bekal energi kita, ya, yang akan mendampingi dan menyertai kita selama beraktivitas. Jadi bisa dipertimbangkan komponen makanan, ya, asupan-asupan makanan, karena itu juga menjadi penunjang, walaupun sebetulnya yang utama adalah motivasi. Seringkali kita tidak sahur, ya, tetapi alhamdulillah kita bisa menjalankan puasa penuh semangat dan juga sukacita. Nah, menurut saya dua hal itu saling melengkapi, ya, motivasi serta asupan-asupan makanan yang dibutuhkan oleh metabolisme tubuh kita gitu. Wah, Masya Allah sekali ya jawabannya teman-teman. Teman-teman, tentunya kita sebagai seorang mahasiswa biologi sudah mengetahui bukan tentang bagaimana proses tubuh kita berjalan, sehingga menyebabkan kita bisa berpuasa dan juga menahan lapar kurang lebih selama 13 jam.
Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya Ibu. Kan dalam Islam ini terdapat 3 bulan yang sangat dinanti-nanti, yaitu bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan juga bulan Ramadan. Tapi kenapa Ibu? Yang paling dinanti-nanti, yang paling istimewa sekali itu terletak pada bulan Ramadan. Baik, pertanyaan yang cukup menarik teman-teman yang saya banggakan dan juga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Ramadan sebagai bulan yang dinantikan? Nah, selain dari Rajab, Sya'ban yaitu Ramadan sebagai bulan umatnya Rasulullah. Artinya Ramadan ini sebagai bulan hambanya Allah. Kita ketahui bahwasanya Rajab adalah bulan Nabi gitu ya. Sedangkan Sya'ban adalah bulannya Allah, maka Ramadan adalah bulan sebagai bulan pesta kita. Ya, di mana selama menjalankan ibadah aktivitas di bulan Ramadan, Allah memberikan diskon bonus yang cukup besar. Kalau saya menganalogikan Matahari Store, ya, di mana cukup banyak memberikan diskon saat kita belanja, maka Ramadan sebagai bulan di mana Allah memberikan banyak potongan dan juga pahala yang dilipat gandakan. Ya, tidak hanya ibadah saja, tetapi juga tidak hanya dari segi spiritual saja, tapi juga termasuk dari segi emosional tadi. Kemudian juga dari segi finansial. Cukup banyak teman-teman mahasiswa yang saat ini sudah mendapatkan THR, ampau dan lain sebagainya selain dari aspek finansial ya. Begitu juga bagi para pebisnis, mereka cukup dilimpahkan omsetnya melalui keberkahan Ramadan ya. Tidak hanya bagi masyarakat muslim itu sendiri, tapi juga termasuk mereka yang non muslim sekaligus, mereka juga bisa memperoleh berkah rahmatnya Ramadan. Walaupun berkah iman, Islam, ihsan hanya terkhusus untuk hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut saya itu, kalau kita melihat berdasarkan hadis Rasulullah, idza jaa Ramadan futihat abwaabal jannah wa ghuliqat abwaaban nar. Ya, di mana ketika bulan Ramadan tiba, Allah telah membuka pintu surga selebar-lebarnya dan juga menutup pintu neraka serapat-rapatnya. Kalaupun ada malas, kalaupun ada gangguan, ujian yang menjadi penghambat motivasi kita dalam ibadah, tentu bukan karena siapapun, tetapi karena motivasi kita menjemput Ramadan itu belum siap. Nah, jadi menjemput Ramadan itu juga harus dipersiapkan dari bulan-bulan sebelumnya. Nah, keistimewaan di bulan Ramadan selain itu adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, di mana Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Qur'an, ya. Kemudian yang kedua ada momentum yang sangat besar yaitu Lailatul Qadar. Nah, ini yang menjadi motivasi kita dan kita selalu menunggu Ramadan. Karena Ramadan memiliki 2 momentum yang sangat besar dan nantinya juga akan menjadi bekal ibadah kita selama 11 bulan kemudian. Nah, masih ada sisa waktu beberapa hari di bulan Ramadan, kita bisa sama-sama untuk mengoptimalkan dan lebih bisa menghabiskan detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam untuk dalam kebaikan dan juga dalam hal ibadah untuk Ramadan ini. Seperti itu. Wah, Masya Allah sekali ya teman-teman, keistimewaan dari bulan Ramadan ini. Untuk itu kita harus selalu bisa memanfaatkan waktu dan juga ibadah kita di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Baik, langsung saja selanjutnya Ibu, ini ada titipan pertanyaan dari teman-teman online kita, yaitu apakah di bulan Ramadan ini kita masih bisa melaksanakan sholat malam seperti sholat tahajud, walaupun di malam harinya kita sudah melaksanakan sholat malam seperti sholat tarawih dan juga sholat witir. Baik, terima kasih teman-teman atas pertanyaan titipannya ya. Teman-teman yang saya banggakan dan juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mansoma, kalau tadi saya gunakan sebagai dasar awal adalah mansoma Ramadan. Namun untuk menjawab pertanyaan ini saya menggunakan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, man qoma Ramadana. Ya, jadi hampir sama ya. Man qoma Ramadan,
barang siapa yang melaksanakan bulan Ramadan dengan qoma, dengan qiyamul lail, dengan melaksanakan sholat pada malam hari, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan juga penuh keimanan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah akan memberikan ampunan atas dosa-dosa yang telah lalu dan juga yang akan datang. Artinya apa? Selama bulan Ramadan, qiyamul lail, selain sholat tarawih dan juga sholat witir yang juga kebetulan dilaksanakan pada malam hari setelah sholat isya juga bisa dilaksanakan. Justru kesempatan kita untuk menjemput rahmat ya Allah adalah melalui ibadah yang bisa kita optimalkan, khususnya adalah ibadah pada malam harinya. Nah, terkhusus adalah malam Lailatul Qadar, di mana kita bisa menjemput Lailatul Qadar dengan ibadah. Di sini tidak hanya dengan sholat, tetapi juga termasuk ibadah-ibadah yang lain, misalkan zikir, qiraatul Quran maupun sholat. Ya, selain dari sholat taraweh, selain dari sholat zikir, ada sholat tahajud, kemudian ada sholat hajat, ada sholat taubat, ya, ada cukup banyak sholat-sholat sunnah yang bisa dilaksanakan pada malam hari. Nah, jadi kita menghabiskan waktu sepanjang malam itu untuk qiyamul lail. Kita isi dengan berbagai aktivitas yang semata-mata dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, Masya Allah, itu tadi jawaban dari pertanyaan. Jadi teman-teman, kita masih bisa kok melaksanakan sholat malam seperti sholat tahajud, walaupun di malam harinya kita sudah melaksanakan sholat penutup, yaitu sholat witir dan juga sholat tarawih. Baik Ibu, ini pertanyaan terakhir. Ada yang bertanya mengenai apa sih Bu manfaat berpuasa bagi dalam tubuh kita? Baik, alhamdulillah ya, sudah di penghujung terkait dengan manfaat puasa. Nah, ini relevan dengan teman-teman di prodi biologi ya. Nah, ada beberapa hal kaitannya dengan manfaat puasa. Tentu selain sebagai ibadah, selain karena melaksanakan ibadah karena Allah, juga puasa memberikan bisa menjadikan tubuh kita lebih sehat. Ya, puasa secara tidak langsung menjadi training ya kita untuk lebih bersabar, lebih bisa ikhlas menjalankan perintah Allah. Kaitannya dengan fisik kita, ternyata puasa ini menjadi salah satu peluang kita untuk bisa lebih sehat. Kenapa? Karena puasa ini merupakan salah satu unsur untuk mengistirahatkan organ tubuh kita, khususnya adalah pada pencernaan, di mana pencernaan seringkali memiliki jam kerja yang sangat panjang dan juga sangat padat gitu ya. Melalui puasa kita juga akan mengistirahatkan proses lambung yang sejauh ini lebih kita forsir. Nah, jadi dampaknya ketika lambung berpotensi mendapatkan kesehatan yang lebih optimal, tentu juga berdampak pada organ-organ yang lain. Nah, menurut saya puasa menjadi salah satu cara efektif kita untuk bisa lebih sehat. Nah, itu tadi teman-teman jawaban dari Ibu Nurul. Kita sebagai seorang mahasiswa biologi sepatutnya sudah mengetahui juga bukan bahwasanya dengan berpuasa itu sangat berpengaruh terhadap metabolisme tubuh kita. Baik, mungkin dari Ibu Nurul ada kata-kata yang ingin disampaikan kepada teman-teman sebelum saya tutup. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebagai closing statement, saya menggunakan salah satu sumber dari surat Al-Insyirah gitu ya. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam kesulitan ada kemudahan. Apapun yang menjadi hajat kita semuanya, selama bulan Ramadan kita masih ada kesempatan untuk mewujudkan dan merealisasikan. Kita optimis bahwa
proses yang harus kita jalani, itu yang menjadi salah satu cara meraih apa yang menjadi keinginan kita. Di satu sisi kita yakin, kita husnudzon kepada Allah, apa yang menjadi hajat kita selama bulan Ramadan yang belum tercapai, mudah-mudahan Allah kasih kemudahan untuk kita. Semangat untuk teman-teman biologi dari prodi biologi semuanya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan kita semuanya. Amin. Baik, terima kasih Bu Nurul atas ilmu yang sudah disampaikan dan waktu yang telah diberikan. Semoga hal-hal tadi dapat bermanfaat dan juga berkah bagi teman-teman semuanya. Amin. Nah, itu tadi teman-teman terkait perbincangan saya dengan Ibu Nurul. Semoga hal-hal tadi dapat bermanfaat dan juga diterima baik oleh teman-teman semuanya. Amin. Baik, saya Wanda Hamidang pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.